Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Aryani, MDSC SP Pro Subspesialis PKI Kaki Konsultan. Saya salah satu staf pengajar di Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi USU Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang pembuatan gigi tiruan. Namun, sebelum menyaksikan video pembelajarannya, izinkan kami menjelaskan sedikit tentang gigi tiruan. Apa sih sebenarnya gigi tiruan? Nah, gigi tiruan itu adalah suatu alat prostetik yang menggantikan kehilangan gigi, baik kehilangan satu gigi, beberapa gigi, atau keseluruhan gigi, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi pengunyah, fungsi estetik, dan berbicara. Nah, salah satu filosofi dari perawatan prostodontik itu adalah untuk menggantikan yang hilang namun memelihara kesehatan jaringan yang tersisa. Baiklah, mari kita menyaksikan salah satu video pembelajaran, salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Pencetakan anatomis merupakan prosedur pencetakan dengan sendok cetak pabrikan dan menggunakan bahan cetak alginate untuk mendapatkan model anatomis. Model diagnostik adalah model yang digunakan untuk diagnosa dan rencana perawatan, yaitu sebagai analisa oklusi gigi yang tersisa di rongga mulut, sebagai survei pendahuluan GTSL, sebagai media yang digunakan untuk menjelaskan kepada pasien mengenai kebutuhan perawatannya, sebagai pembuatan sendok cetak fisiologis, dan sebagai catatan kondisi pasien sebelum dilakukan perawatan. Pencetakan merupakan salah satu tahap penting yang menentukan keberhasilan suatu gigi tiruan. Jenis-jenis sendok cetak. Yang pertama, sendok cetak pabrikan. Untuk pasien bergigi, tinggi flank lebih pendek yaitu cukup sampai menutup margin gingiva. Ada ruang untuk gigi sehingga bentuk dalamnya tidak rata. Tepi tray lebih sempit dan biasanya memiliki lubang-lubang sebagai retensi alginate. Pada palatal area lebih cekung dan sempit karena menyesuaikan bentuk anterior dan palatum. Untuk pasien edentulus, flanknya lebih tinggi dan lebih lebar untuk menangkap detail mukosa alveolar dan sulcus secara maksimal. Bentuk dalamnya lebih halus dan cekung. Pada palatal area lebih datar dan luas karena tidak ada gigi yang menonjol. Ujung dan tepi sendok lebih memanjang untuk mengakomodasi bentuk ridge. Kedua, sendok cetak individual. Sendok cetak ini dibuat khusus untuk pasien berdasarkan model awal sehingga bentuk dan batasnya mengikuti anatomi mulut pasien secara presisi. Bahan pencetakan gigi. Alginate adalah bahan cetak irreversible hidrokoloid yang mengeras melalui reaksi kimia dan tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah setting. Keunggulan alginate adalah memiliki waktu kerja cepat, nyaman di mulut, elastis, dan mudah dilepas tanpa menyebabkan distorsi berlebih. Teknik pencetakan. Teknik mukokompresi yaitu jaringan lunak mulut di bawah penekanan. Pencetakannya dilakukan menggunakan bahan yang mempunyai viskositas tinggi. Bahan yang biasa digunakan ialah elastomer. Teknik mukostatis yaitu jaringan lunak berada dalam keadaan istirahat. Pencetakan dilakukan dengan menggunakan bahan yang mempunyai viskositas yang sangat rendah. Bahan yang biasa digunakan adalah alginate. Persiapan alat dan bahan. Sendok cetak pabrikan rahang atas dan rahang bawah. Gelas ukur, rubber bowl, spatula, alat diagnostik, alginate. Hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sendok cetak. Harus sesuai dengan bentuk lengkung rahang.
Bila diletakkan di dalam mulut, harus ada selisih ruang kira-kira 4-5 mili untuk menyediakan bulk untuk kekuatan dan akurasi bahan cetak. Sendok cetak rahang atas dengan penambahan pada daerah palatal dengan base plate wax untuk mencegah bahan cetak turun ke permukaan palatal. Sendok cetak rahang bawah dengan penambahan di daerah lingual untuk mendapatkan detail sampai ke dasar jaringan rongga mulut dan retromolar pad. Persiapan pasien dan operator. Pasien didudukkan di dental unit dan operator memakai masker, handscoon, dan nurse cap. Posisi operator untuk pencetakan rahang atas berada di belakang kanan pasien atau jam 11. Pasien duduk tegak dengan mulut sejajar dengan siku operator. Posisi operator untuk pencetakan rahang bawah ialah berdiri di depan kanan pasien. Mulut pasien berada sejajar pada bahu operator. Campur alginate dengan air di dalam rubber bowl sesuai dengan petunjuk pabrikan. Letakkan bahan ke sendok cetak. Pencetakan rahang atas. Tahan sendok cetak dengan tekanan ringan di area premolar kiri dan kanan selama kurang lebih 3 menit tanpa gerakan. Jangan biarkan pasien atau asisten memegang sendok cetak. Setelah bahan mengeras, lepaskan cetakan dengan cepat sejajar sumbu panjang gigi untuk mencegah robekan atau distorsi. Evaluasi hasil cetakan. Bilas cetakan dengan air mengalir, semprot disinfektan, dan bungkus dengan tisu lembab. Kemudian isi dengan gips segera.
Evaluasi hasil cetakan. Dasar sendok cetak tidak terlihat, halus dan tidak ada porus, tepi sendok cetak membulat. Evaluasi cetakan anatomi rahang bawah. Frenulum labial, bukal, dan lingual terlihat utuh. Vestibulum lingual dan bukal terekam jelas. Retromolar pad dan retromilohyoid area tampak utuh. Sulcus lingual anterior dan posterior terlihat jelas. Evaluasi cetakan anatomi rahang atas. Frenulum labial dan bukal terlihat jelas tanpa robekan. Vestibulum labial, bukal, dan posterior terekam penuh. Palatum keras dan lunak tampak jelas tanpa distorsi. Kesalahan umum saat pencetakan beserta solusinya. Cetakan yang robek. Biasanya karena bahan terlalu encer atau dilepas sebelum mengeras sempurna. Oleh karena itu, perhatikan rasio campuran dan ikuti instruksi pabrik. Terjadi bila pencampuran tidak rata atau ada gelembung udara. Maka, aduk dengan teknik yang benar dengan gerakan menekan agar tidak muncul gelembung udara dan isi sendok cetak secara merata. Detail anatomi hilang, terdapat bagian yang tidak tercetak. Maka, pastikan tray menutup seluruh lengkung gigi dan jaringan pendukung tanpa membuat pasien tidak nyaman, serta pertahankan posisi sendok cetak. Demikianlah video pembelajaran salah satu tahap pembuatan gigi tiruan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.